Sindrom di mana wanita itu tidak mempunyai atau tidak memiliki rahim sehingga tidak bisa hamil. Jadi dokternya udah langsung tahu, ini kamu kena MRKH syndrome. Nggak ada harapan untuk bisa hamil kecuali surrogate mother, terus kamu harus operasi jalur vagina supaya kamu bisa penetrasi. Welcome to Talk Podcast Let's Talk Now bersama gua Andri di sini, dan guest episode kali ini gue kedatangan seorang wanita. Gue berapa kali di DM pada request ini dong guestnya jangan cowok melulu, sekali-sekali wanita. Ya ada sih gue guest sekali-sekali wanita, tapi memang setelah gue lihat lagi iya lebih banyak guest tuh cowok. So sesuai request kalian, hari ini episode kali ini kita kedatangan seorang wanita namanya Kartika. Profesinya seorang makeup artist atau MUA. Nah, tapi kita nggak akan bahas tentang makeup artist, kita akan bahas yang lain. Sebelumnya gue sapa Kartika dulu nih. Halo Kartika, apa kabar? Halo, baik. Apa kabar juga kok? Baik, sehat. Nah, Kartika ini lokasinya ada di Medan, sedangkan gue di Jakarta. Jadi kita ini recording podcastnya interlokal ya. SLJJ, sambungan langsung jarak jauh. Antar kota, antar provinsi. Nah, anyway kita mau bahas tentang salah satu, ini gue kemarin sempat baca, sempat juga dengar tentang Kartika. Kartika ini punya, atau lebih tepatnya menderita suatu sindrom ya, nama sindromnya MRKH, yang singkatannya nih, kalau gue baca nih ya, Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser. Correct me if I'm wrong ya kalau gue salah baca ya, tapi tulisannya kurang lebih begitu, bisa di googling juga, MRKH syndrome atau sindrom MRKH. Nah, mungkin buat yang nggak familiar dengan sindrom ini adalah sindrom di mana wanita itu tidak mempunyai atau tidak memiliki rahim sehingga tidak bisa hamil. Betul ya Kartika ya? Iya, benar sekali kok. Nah, Kartika ini gue pengen, dan teman-teman yang juga lagi dengerin podcast ini kita pengen denger nih cerita dari Kartika nih. Ini ceritanya awal mulanya gimana Kartika tahu kalau Kartika ini menderita MRKH sindrom ini? Yang pasti di usia 14-15 itu kan biasa usia-usia menstruasi ya untuk wanita. Nah, saya nggak mengalami itu. Terus ya saya prosesnya panjang sih, dari lihat total 9 dokter dan 1 pengobatan tradisional gitu. Jadi dari yang pengobatan biasa, dokter umum dulu dicek secara fisik pada saat itu kalau nggak salah kelas SMP 2 gitu. Jadi secara fisik sudah tumbuh dan berkembang selayaknya wanita dewasa lah yang sudah menstruasi. Jadi katanya nggak apa-apa, mungkin memang agak terlambat aja gitu. Jadi dikasih obat. Nah, tapi setelah konsumsi obatnya itu malah aku merasa bulu di tangan, di kaki malah jadi tebel dan hitam gitu. Jadi kan mungkin ada pengaruh hormon kali ya obatnya. Gitu. Jadi akhirnya karena takut aku berhenti tuh. Kemudian aku lanjut lagi ke 2 dokter di kota aku juga. Nah, di sini dilakukan USG. Di USG di layarnya nggak nampak sama sekali tuh ada rahim, jadi kosong. Akhirnya dilakukan transrektal, yaitu dimasukkan alat dari anus gitu untuk cek ke dalam. Nah, di sini juga sama sekali nggak kelihatan apa-apa gitu. Dan dokter masih bilang mungkin kayaknya rahimnya kecil jadi nggak kelihatan, tapi kita minum obat dulu. Jadi 2 dokter mengatakan hal yang sama gitu. Tunggu sebentar nih sebelum lanjut nih ya. Itu kan berarti lu sadar dan lu ke dokter umur berapa tadi? 14 tahun? Iya, kurang lebih 14 tahun. Nah gini, kan memang setahu gue ya, kan memang ada wanita yang memang menstruasi atau haidnya tuh terlambat lah. Ya kan bukan pas lagi umur 14 tahun, mungkin kadang-kadang di atas umur 16-17 tahun baru mulai haid. Nah, tapi kenapa lu memutuskan ketika umur 14 tahun lu mau ngecek? Atau memang lu sadar atau gimana sih? Karena teman-teman sekelas aku itu rata-rata udah pada menstruasi gitu. Jadi aku bilang ke orang tua aku, ke keluarga aku, kok aku belum menstruasi ya gitu. Cek ke dokter yuk
gitu. Bahkan Okay. teman aku udah ada yang menstruasi di kelas 5 SD gitu kan, kayak jadi wanita itu kayak rasa iri, dia udah menstruasi tapi kok aku belum gitu. Oke, I see. Ini berarti langsung ini ya, cerita ke nyokap ya, ke mama ya? Pada saat itu aku tinggalnya sama nenek sih, aku panggilnya Ama. Oh, oke. Berarti ke dokter dicek, tapi dokter bilang belum kelihatan lah, lebih tepatnya mungkin dokter belum memvonis kalau ini adalah sindrom MRKH ya, tapi dibilangnya belum kelihatan dulu gitu. Rahimnya kayaknya katanya kecil, makanya nggak kelihatan gitu. Hmm. 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 Bakal ditindaklanjuti, tapi dikasih makan obat dulu. Oke. Ini obat yang setelah tadi tuh, yang obat apa hormon yang sampai bulunya jadi menghitam itu. Setelahnya berarti Iya, ini. Oh. ya setelahnya. Oke, oke, oke. Nah, lalu terus gimana? Pengobatan yang ini disuruh minum obat ada ini nggak? Ada efeknya nggak atau gimana? Nggak ada efek apa-apa, nggak menstruasi juga Hmm. gitu. Pada saat itu kan masih sekolah ya, jadi banyak pasti kayak teman-teman aku yang udah pada mens, aku nanya tuh kalau gejala-gejala mens gimana. Terus juga mama aku juga khawatir juga kan sampai kelas SMA kok belum mens. Tapi biasalah kan tinggalnya di kota. Aku kelahirannya bukan di Medan karena udah married makanya tinggal di Medan. Hmm. Jadi aku tinggalnya di kota kecil gitulah, di kota kecil. Jadi kalau mama keluar rumah itu pasti nanya ke teman-temannya, kok anakku belum mens? Tapi ya zaman dahulu kan, bukan dahulu sih, pada zaman itu kan Hmm. teknologi belum gitu canggih, Google juga belum gitu apa kan. Jadi mulut ke Hmm. mulut tuh ya nggak apa-apa lah, belum menstruasi nggak apa-apa. Ada ya kok yang umur 25, 20, jadi ya udah nggak dilanjutin lagi Hmm. pengobatannya. Nah, sampai aku tamat SMA, aku dibawa ke Jakarta, nih di rumah sakit yang lebih besar. Di Hmm. sini juga di USG, nggak nampak juga, nggak kelihatan juga. Akhirnya cek darah sama MRI. Hmm. Nah, di MRI ini dibilang rahimnya kecil banget, 2,3 cm. Sedangkan kalau normal, kalau nggak salah ya, kurang lebih 7 cm. Hmm. Gitu. Jadi aku dikasih obat, aku masih ingat nama obatnya itu Cicloprogilova, ternyata itu obat KB gitu. Jadi ada 21 biji dan harus dimakan satu hari satu dan nggak boleh dikelang. Kalau dikelang harus ulang lagi dari awal Hmm. Hmm. gitu. Nah, aku makan selama 3 bulan tapi nggak ada efek apa-apa juga gitu. Oh, oke. 21 biji. Ya, lumayan ya, 3 bulanan berarti harus dikonsumsi ya. Ya harus dikonsumsi terus, nggak boleh lupa satu hari pun gitu. Hmm. Hmm. Itu lulus SMA, berarti kurang lebih umurnya sekitar 18 tahun ya? Iya, tahun 2012. Oke, 2012, 18 tahun. Nah, gue penasaran. Waktu itu udah pacaran belum? Udah, aku pacarannya tahun 2010. Oh, oke, udah pacaran nih. Nah, cowoknya ini cowoknya ini sekarang married, yang sama Kartika atau bukan ya? Atau cowok yang berbeda nih? Iya, Merit yang jadi suami aku sekarang. Oke, luar biasa dari 2010 ya. Oke, oke, oke. Nah, ini nih, gue penasaran nih. Cowoknya waktu itu tahu nggak kalau Kartika ada masalah ini? Ya, awal-awal pasti nggak dikasih tahu ya, karena udah nyaman, aku rasa Hmm. udah saatnya ngomong, ya aku kasih tahu ke dia. Dan eh, dia juga nggak bilang apa-apa sih, jalani aja, support gitu. Dan Hmm. mungkin dia kan anak IT ya, jadi Hmm. pemikirannya agak luas gitu. Jadi dia Hmm. bilang ada anak atau enggak jadi masalah kok. Yang penting bahagia gitu. Jadi kita tetap jalani pacaran. Terus juga setiap aku check up ke dokter juga eh, dia tahu progresnya. Oke. Berarti pacaran 2010, berarti itu awal SMA ya. Nah, Kartika mulai kasih tahu ke cowoknya ini kapan tuh? Mungkin 1 tahun setelah pacaran kali ya. Oke. Aku juga udah lupa sih. Oh. Berarti masih SMA juga berarti ya? Iya, masih SMA. Wah, oke. Ini luar biasa untuk seorang anak SMA punya pemikiran seperti itu, gua acungin jempol sih. Karena nggak gampang untuk menerima hal seperti itu. Nah, terus udah tahu berarti
pas tadi Kartika bilang ke rumah sakit segala macam, dia juga udah mulai menemani tuh pas lagi SMA itu tuh. Yang SMA belum menemani. Yang dia temani itu kan aku ke Jakarta ya, udah tahu hasilnya. Nah kan harus kuliah ke Medan lagi. Jadi dari Jakarta pulang ke Medan lagi. Nah dari tahun 2012 sampai 2016 itu aku nggak pengobatan apa-apa lagi sih. Tapi aku tetap mengkonsumsi obat Cicloproginova ini yang disarankan dari Jakarta. Jadi dia yang temani aku ke apotik beli obat itu gitu. Nah, sampai setelah 2012 dari Jakarta aku juga banyak mengunjungi kayak misalnya orang pinter, ke kelenteng, sembayang, minum jimat, obat China, obat herbal, semualah apa yang disaranin orang semua dikonsumsi, bahkan juga ada yang diurut. Nah, yang diurut ini katanya aku punya kista, tapi waktu di MRI nggak ada tuh yang namanya kista. Tapi ya udahlah, percaya aja diurut di bagian perut bawah. Wah gila sih, sakit banget. Dan minum obat herbalnya 1 bulan gitu, obat yang di steam dari yang airnya banyak sampai airnya kental gitu. Pahitnya minta ampun. Itu berarti ini ya pengobatan tradisional China ya yang tadi Kartika mention terakhir ya? Iya, obat obat steam gitu, ada kayak rumput-rumput atau daun-daunan gitulah. Nah tadi dibilang ada kista, itu benar jadinya ada kista atau enggak jadi? Nggak ada. Oke. Nggak ada. Ini kan kayak orang pintar gitu, jadi nggak di USG, nggak apa, cuma dipegang bagian perutnya. Oh ini ada kista gitu. Oke, semacam sinsei lah ya kalau bisa dibilang ya. Ya benar, semacam sinsei. Oke, terus konsumsi obat itu segala macam udah tuh selama tadi 4 tahun ya, 2012 sampai 2016 nggak ada hasil. Nah setelah itu gimana tuh? 2016 akhir gitu aku memutuskan untuk ke dokter lagi, ke dokter yang di Medan, masih yang di Medan gitu. Nah pada saat itu kan aku udah konsumsi 3 kotak Cicloproginova kan, akhirnya aku udah nggak mens, ya udahlah, udah nggak mau makan lagi, udah kayak pasrah aja gitu. Tapi entah kenapa timbul ingin tahu sebenarnya aku kenapa gitu, apa penyebabnya, ataukah ada penyakit tertentu gitu. Akhirnya aku memutuskan ke dokter yang di Medan lagi. Nah dokter yang di Medan ini ditemenin sama pacar aku, dia yang anterin. Nah di sini aku udah bawa hasil MRI yang dari Jakarta kan ke dokter yang ini. Jadi aku udah kasih lihat nih dok hasil MRI aku. Pas itu susternya manggil tuh, Bu Kartika langsung berbaring aja yuk. Dokternya langsung bilang, nggak usah sus, ini hasilnya lebih akurat. Jadi waktu dibuka, dilihat, dokternya cuma geleng-geleng kepala bilang, ini sepertinya tidak ada harapan lagi untuk hamil. Kalau kamu punya anak, cuma bisa surrogate mother. Jadi nggak dikasih obat, nggak diperiksa, ya cuma sekedar gitu doang. Nah tapi itu kan yang cek di Jakarta itu kan sebenarnya kan udah agak lama ya ketika Kartika baru mulai cek lagi ya. Bisa dibilang gitu kan? 4 tahun. Lebih 4 tahun, iya. 4 tahun. Nah, Kartika mulai tahu, sadar kalau ini namanya sindrom tadi, itu setelah cek lagi ke sekian kalinya kan, atau memang dari Jakarta udah, ya udah nih, gue udah terima nih, gue kena sindrom ini nih? Enggak, dari Jakarta belum dikasih tahu sebenarnya apa fixnya, finalnya itu apa, enggak dikasih tahu. Nah dari yang Medan ini aku lanjut lagi ke Jakarta tahun 2017 bulan Agustus itu. Jadi bulan Septembernya kan aku mau merit. September 2017? Ya, 1 bulan ke depan lah gitu. Jadi aku meriksa ke Jakarta lagi Agustus 2017 sama pacar aku, calon suami aku. Nah, di Jakarta lagi hasilnya beda lagi. Nah, di sini katanya tenang aja, kamu wanita tulen, kamu bisa menstruasi, bisa hamil karena himen kamu cuma tertutup. Jadi selaput darah tertutup gitu. Cuma perlu dioperasi kecil supaya bisa ada jalurnya. Oh, ada harapan nih ceritanya nih ya. Ada secerca harapan di sini nih. Udah bahagia lah kan, bulan depannya kan mau merit ya kan, pasti wah positif nih gitu.
Jadi tapi nggak bisa langsung dilakukan tindakan. Mungkin kan karena juga aku datangnya dadakan kan. Jadi disuruh balik lagi aja nanti 1 bulan lagi. Tapi kan 1 bulan lagi aku kan merit ya. Habis merit juga sibuk urus ini itu. Nah ketika udah ada waktu di November 2017 aku dan suami mikir udahlah nggak usah ke Jakarta lagi, nggak usah ke kota-kota domestik lagi, kita coba yuk ke luar negeri gitu. Soalnya kalau ke Jakarta, dari Medan ke Jakarta juga biayanya juga cukup mahal kan kok, apalagi tiket pesawatnya juga mahal. Akhirnya memutuskan ke Malaysia aja. Ke Malaysia, ke rumah sakit yang pertama, Rumah Sakit Island. Ini cuma di USG, dokternya udah langsung tahu, ini kamu kena MRKH syndrome. Nggak ada harapan untuk bisa hamil kecuali surrogate mother, terus kamu harus operasi jalur vagina supaya kamu bisa penetrasi. Gitu. Nah, aku nggak percaya sama dokter ini karena cuma di USG doang kan. Aku lanjut lagi di hari yang sama, lanjut langsung ke rumah sakit lain lagi dan cari dokter kandungan lagi gitu. Di sini juga dikatakan hal yang sama, sepertinya kamu MLKH, tapi supaya lebih akurat kita lakukan MRI lagi gitu. MRI udah keluar dan hasilnya benar-benar tertulis di kertas hasil MRI itu di bawahnya bahwasanya MRKH syndrome. Setelah ini ya beberapa kali ngetes akhirnya fix nih ini MRKH syndrome ya. Nah tadi kan lu sempat mention juga nih Kartika kalau lu mesti operasi lagi buat itu buka jalur biar bisa penetrasi. Maksudnya tuh penetrasi supaya bisa berhubungan seks atau gimana? Iya, supaya bisa berhubungan seks. Oh oke. Berarti selain rahim yang nggak ada, ini sorry ya, tapi secara vagina ini berarti Kartika itu juga tidak bisa berhubungan seks waktu itu tuh. Iya, nggak ada jalurnya kayak buntu gitu. Oh oke. Ini bagian dari ini ya MRKH sindromnya juga berarti ya ini. Iya, memang dari MRKH syndrome itu rata-rata tidak adanya atau tidak berkembangnya rahim dan jalur vagina. Oke. Lalu calon suami bagaimana itu kalau setelah tahu ada kondisi seperti ini? Pada saat itu langsung pulang ke hotel ya pasti langsung sedih, nangis, nggak karu-karuan lah rasanya. Kenapa harus ke aku gitu? Padahal masih banyak wanita di dunia ini, kenapa harus aku? Emang salah aku apa gitu? Dosa apa yang aku lakukan sehingga aku bisa kena MRKH dan kasus ini benar-benar langka 1:5.000 Oke. gitu. 1:5.000 iya sih. Nah, nangis seharian. Aku juga minta kalau enggak kita cerai aja deh. Pada saat itu kan baru nikah 2 bulan atau 3 bulan ya. Jadi aku minta cerai aja deh. Kalau kalau kamu nggak mau cerai ya udah, kamu mau nikah lagi ya udah nggak apa-apa, kamu nikah lagi. Aku juga nggak boleh egois kan, karena aku nggak bisa kasih kamu keturunan, juga aku tidak bisa melakukan kewajiban aku sebagai istri gitu kan. Tapi suami aku dia karena aku lagi emosional banget, nangis-nangisan terus, dia peluk aku, dia bilang di telinga aku, dia bilang apapun yang terjadi dia nggak bakal ninggalin aku. Terus dia tetap support aku kalau misalnya nanti mau anak kan kita bisa adopsi. Terus untuk masalah yang nggak bisa melaksanakan kewajiban istri itu kan masih bisa dioperasi. Ini yang gue lihat ya, selain lu yang juga tough nih untuk menghadapi kondisi ini, menurut gue suami lu ini yang sekarang ini luar biasa sih. Maksud gue gitu loh, nggak semua orang, apalagi cowok ya, ketika mengetahui kondisi, oh gue nggak bisa berhubungan seks nih dengan istri gue nih, itu mungkin maybe ada cowok yang punya chance untuk oh yaudah deh kalau apalagi istri gue udah ngizinin yaudah batalin aja atau cerai aja, mungkin ada juga yang mengambil jalan itu sih. Iya, aku juga setelah pulang dari sana juga aku selalu bilang ke dia, nggak apa-apa kok kalau misalnya kamu mau nikah lagi, nggak apa-apa, aku bisa nunggu kamu sampai kamu menemukan orang yang cocok.
ketika udah ada yang cocok, kamu mau mirip lagi silakan. Tapi yang pastinya aku nggak bakal di samping dia lagi kalau misalnya dia mau nikah lagi kan. Gitu. Biar aku bahagia dengan hidup aku sendiri, dia hidup bahagia dengan hidupnya sendiri. Ya sampai hari ini dia masih tetap dukung aku. Itu seorang pria dengan jiwa yang besar sih. Salut gue. Kita lanjutin dengan progresnya tadi. Setelah dari rumah sakit di Malaysia, lalu gimana tuh? Pulang ke Medan. Ya, ke Medan. Terus di bulan Maret 2018, kan dari yang rumah sakit yang pertama, Rumah Sakit Island yang dokternya cuma USG itu, dia ada kasih referensi ke dokter di Kuala Lumpur supaya bisa dioperasi jalur vagina, karena di Kota Pinang itu belum bisa. Gitu. Jadi aku mengunjungi sesuai yang direferensikan dokter yang di Rumah Sakit Island. Aku ketemu dokternya, konsultasi, tanya perihal biaya dan kapan akan dioperasi gitu. Itu hanya sekedar konsultasi aja sih. Kemudian ada cek darah juga, cek ovarium juga. Nah, di sini dikatakan ovarium aku bagus, sel telurnya juga oke. Terus tapi di sini ada gumpalan di perut sebelah kiri bawah. Nah, katanya nih nanti kalau misalnya mau dilakukan operasi, kita cek aja sekalian. Jadi nggak masalah sih. Setelah dari itu, aku dapat informasi bahwasanya ada pengobatan tradisional di Malaysia juga yang katanya hebat banget. Dan aku menyaksikan sendiri sih, memang beliau hebat. Cuma tidak berjodoh aja dengan aku gitu. Jadi aku mengunjungi beliau lagi di Malaysia. Wah, ini perjuangan banget sih mau ketemu sama pengobatan alternatif ini, tradisional ini. Kenapa Karena tuh? dia bukanya jam 7 pagi. Tapi kita harus antri di depan ruko dia jam 3. Jam 3 subuh. Jam 3 pagi gitu. udah harus antri. Ini kayak ini ya, kayak zaman-zaman di mana orang kalau ngantri iPhone baru ya. Iya kan? Bukan yang di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan nggak ada Apple Store kan. Kalau di luar kayak di Singapura gitu ada Apple Store kan. Orang biasa tuh kalau ada iPhone baru ngantri itu di luar tokonya kan. Pagi-pagi nginep. Ini sama kayak gitu. Nginep dong. Iya, bahkan ada yang nginep di depan rukonya gitu karena mungkin keterbatasan biaya tidak bisa tinggal di hotel gitu. Jadi orang itu nginep di depan ruko dia cuma beralaskan kardus gitu, karton dan sarung gitu, selimut. Kenapa harus antri jam 3? Karena siapa yang duluan datang dia yang antrinya sesuai dengan siapa yang duluan datang gitu. Oke. Emang udah ada orang di situ yang maksudnya yang jagain, oh nih orang ini duluan kasih nomor gitu, enggak? Enggak ada, jadi tandain sendiri aja. Misalnya nanti kita udah sampai, tanya, Ibu nomor berapa gitu. Nomor 4, berarti aku nomor 5. Gitu, tandain sendiri. Terus pertama kali ke sana dari jam 3 pagi, nunggu sampai jam 7, ternyata aku sebutnya dokter aja ya. Ternyata dokternya itu nggak ada. Dokternya lagi sakit, jadi nggak bisa praktek. Sia-sia aku ke sana, pulang lagi. Tapi ini dikasih jadwal. Kali ini dikasih jadwal, kamu datang aja tanggal sekian gitu. Nah, aku balik lagi sesuai dengan yang dijadwalkan. Sama jam 3 pagi juga antrinya, meskipun sudah dijadwalkan. Gitu. Tapi akhirnya kali ini aku bisa berjumpa dengan dokternya. Nah, di sini cuma dilihat dari telapak tangan gitu. Dari telapak tangan dilihat katanya ini kamu ada masalah di reproduksi kewanitaan kamu. Terus di bagian perut kamu kayaknya ada gumpalan darah. Ini katanya aku nggak bisa cek lebih lanjut, kita harus operasi supaya bisa lihat ke dalamnya gitu. Karena kan dia cuma lihat dari telapak tangan ya, nggak pakai USG atau peralatan medis yang canggih gitu. Jadi dijadwalkan lah. Sorry kalau gue potong nih. Lu pas lagi ketemu dia, mulai konsultasi, lu nggak cerita nih, lu lagi kenapa? Enggak, aku diem doang. Oke, dia mau mulai pembicaraan nih, langsung periksa, langsung ngecek gitu. Iya, langsung dikasih tangannya gitu, langsung dilihat.
Tahu dari mana dia? Gue masih penasaran tentang hal kayak begini loh, karena pegang tangan gitu dia ngomong kayak gitu. I don't know maksudnya apakah dia nebak atau memang dia tahu. Gue nggak tahu ya, bukan bermaksud menyudutkan atau menghina atau bagaimana, tapi gue penasaran bagaimana caranya dia tahu. Aku juga nggak tahu. Yang pastinya aku kaget juga sih, wah, bisa dibilang 50% benar ya apa yang dikatakan dia. Ada masalah organ reproduksi, terus ada gumpalan yang seperti dokter yang di Kuala Lumpur bilang kan. Nah, akhirnya aku dijadwalkan untuk operasi, balik lagi lah untuk operasi, dan kau pasti shock. Ini operasinya tanpa bius dan sadar 100%. Dia pakai pisau bedah gak? Pakai lah pisau bedah. Gak mungkin pakai pisau dapur. Kali aja dia saking saktinya gitu, dia punya alat lain gitu, atau tangan kosong kan gue nggak tahu, gue pernah cobain gue. Dia pakai pisau bedah, terus pada saat itu aku kan berbaring. Perut aku itu seperti ditempelin jeli-jeli gitu, jadi dingin dan sadar, tapi mata aku ditutup dengan kain putih. Jadi pas dia belek perut itu terasa ada yang masuk tapi nggak sakit. Dan pada saat itu suami aku di samping ngeliatin dia keluarin gumpalan darah yang dia bilang itu. Oke, tunggu bentar nih. Gue mencoba mencerna dulu. Gue bayangin dulu nih, karena ini masih nggak masuk di otak gue. Jadi lu nggak dibius, lu kayak tidur di ini ya, meja operasi gitu lah ya. Gue bisa bilang ya. Lalu perut lu dikasih kayak jelly dingin, tadi lu bilang jelly dingin. Lalu perut lu mulai dibelek dengan pisau bedah yang dia punya. Tapi lu nggak berasa sakit? Enggak. Gimana caranya nggak berasa sakit? Karena ya come on man, lu gini aja kena cubit atau digigit semut aja sakit kan? Maksudnya berasa ada rasa sakit lah. Iya, nggak sakit sama sekali, cuma ya ada berasa kayak ditekan-tekan gitu, karena kan mungkin mau dibuka ya, ditekan terus dia kayak pakai alat untuk nyongkel supaya kebuka gitu. Jadi aku kerasa ada yang masuk, trek buka gitu, congkel kebuka lah gitu, terasa kayak ada angin gitu di perut bagian dalam aku. Oke, jadi berasa kayak ada perut lu dibuka gitu ya? Bener. Oke. Lalu? Lalu dikeluarin dan katanya ini gumpalan darah, tapi tidak dibilang juga sebenarnya ini dari mana. Cuma dikeluarin aja, terus udah langsung kayak dilem doang, nggak dijahit sama sekali, kayak dilem, diplester doang, dibawa keluar ke depan ruangan biasa. 15 menit gitu udah boleh pulang. Bahkan aku juga udah bisa jalan-jalan, udah bisa beraktivitas seperti biasa. Oh man, dilem pakai apa? Enggak tahu juga dilem pakai apa, pokoknya enggak dijahit, cuma di plester. Nah, keesokannya kan aku balik lagi supaya ganti plester. Nah, ketika dibuka di plesternya ya udah rapet aja itu perutnya, cuma ada segaris lah gitu, kayak bekasnya. Itu pun lu nggak berasa sakit atau gimana gitu setelah itu? Enggak, aku bahkan bebas makan apapun kecuali telur. Jadi aku pada saat itu setelah keluar, aku masih bisa pergi ke mall makan salmon lagi. Setelah perut lu dibelek, dikorek-korek sama itu orang, lu nggak berasa sakit dan lu masih bisa jalan-jalan dan makan salmon. Oke, ini gue jujur ya, gue masih otakku masih belum bisa menerima nih untuk ini. Oke. Ini orang sakti sekali ya. Nah, tapi setelah tadi kan lu balik lagi buat diperiksa, lalu gimana tuh? Nah, kan dijadwalkan untuk habis operasi dijadwalkan lagi, balik lagi. Berarti ini balik yang ketiga kali ya. Ngantri lagi jam 3? Enggak. Kali ini karena udah pasien dia, udah ada namanya gitu. Jadi enggak perlu antri dari pagi. Karena memang mau jam 7 datang pun memang kamu udah udah bisa masuk lah, udah bisa ketemu dia. Jadi datang lagi. Nah, yang ketiga kali ini tanpa ngomong apa-apa, tanpa bilang apa-apa, enggak ada konsultasi dulu, langsung dibelek lagi 3 bagian, tengah, kanan, dan kiri di perut bagian bawah. Nah, kali ini sakit, terasa diiris gitu. Dan dibiarin, kurasa
dibiarin setengah jam gitu. Aku tiduran dengan perut keadaan terbelek gitu. Nah setelah balik, dokternya balik, udah di lem lagi, katanya kamu ada kista. Jadi aku mikirnya kenapa nggak dari awal aja bilang ada kista kan? Kenapa harus dibelek lagi gitu. Jadi aku juga pada saat itu nggak bisa berekspresi, nggak bisa nanya, aku bingung aja gitu. Aku keluar dari kamar operasi, aku bilang sama suami aku, ini terakhir kali aku mau kesini. Aku nggak mau kesini lagi, aku nggak mau dibeda-beda lagi. Aku bukan ayam atau ikan dipotong-potong terus gitu. Aku nggak mau kesini lagi. Akhirnya memutuskan kita ke dokter aja, ke dokter yang beneran gitu, ke rumah sakit gitu. Kenapa yang kedua kali ini berasa sakit? Nggak dikasih jelly pendingin itu atau gimana? Nggak dikasih jelly. Terus yang awalnya itu ada di doa-doain dulu. Nah yang kedua kali ini nggak ada doa. Gitu. Aku nggak bilang dia nggak pinter ya, karena di depan mata aku bisa lihat sendiri orang tua yang nggak bisa jalan setelah keluar dari kamar operasi langsung bisa jalan dengan tegak. Gitu. Jadi pasiennya banyak banget dan kita bisa langsung lihat hasilnya tuh. Misalnya nanti dia keluar dari sebelum masuk ke ruang operasi dia duduk di kursi roda, nggak bisa jalan sama sekali, udah tua. Nah nanti setelah keluar dari kamar operasi udah bisa jalan tuh. Jadi percaya nggak percaya kan langsung di depan mata aku. Jadi aku nganggapnya mungkin dia nggak jodoh aja. Aku nggak jodoh aja sama dia. Gitu. Oke. Berarti lu selesai sama dia ketika lu divonis ada kista. Itu beneran kista diangkat atau gimana sih? Nggak ada. Yang terakhir kali itu cuma dibelah katanya ada kista. Udah gitu dong. Tapi nggak diangkat atau ditindaklanjuti sama dia gitu, nggak ada. Cuman dibelah doang Enggak, gitu doang. dia suruh aku balik lagi tapi aku udah nggak mau. Itu karena udah nggak cocok aja di hati. Iya sih. Gue juga kalau jadi lu perut gue di belek-belek gitu gue juga ini. Rasanya gimana ya? Bener kata lu, berasa kayak daging cincang kita kan di belek sana belek sini. Kayak ayam. Ya mungkin gini ya kalau lu operasi di rumah sakit sama dokter kan lu dibedah lu juga dibelek kan, tapi mungkin bedanya adalah lu nggak tahu kan, lu tidur, lu dibius kan ya, pokoknya lu tahu-tahu bangun sadar ya udahlah, udah kelar kan, walaupun mungkin masih ada sakit-sakit ya kan. Tapi kalau ini kan ya lu ngelihat langsung kan lu dibelek dan lu ngerasain. Iya. Iya sih. Ya tapi anyway mungkin tuh pengalaman lu paling unik kali ya mungkin selama lu hidup mungkin. Wah, pengalaman berharga banget dan pasti nggak bisa terlupakan lah tuh. Ya. Nah, lalu lu balik lagi ke dokter. Ini dokter di mana nih? Medan, Jakarta, atau di Malaysia lagi, atau di mana? Di Kuala Lumpur yang kemarin disaranin sama dokter yang di Island kan, yang di Malaysia disaranin untuk operasi di Kuala Lumpur. Kemarin kan udah konsultasi sekali dan kali ini aku beneran ke sana untuk operasi itu di tahun 2019 bulan Agustus. Di sana aku jalani operasi selama 5 hari di rumah sakit, tapi total di Kuala Lumpur 7 hari. Gitu. Dan ini di bius total, ini udah sesuai prosedur rumah sakit lah. Lalu operasinya gimana? Berhasil? Berhasil. Jadi setelah selesai, ini operasi pembentukan jalur vagina ya, supaya aku bisa penetrasi. Nah setelah operasi belum bisa langsung penetrasi tuh, karena aku harus terapi pakai dilator. Terapi pakai dilator supaya jalurnya yang sudah dibuat itu tidak mengecil kembali atau menutup kembali. Sorry, nih, gue nggak paham tentang tadi. Terapinya itu gimana sih maksudnya? Dimasukin alat ke jalur yang sudah dia buat. Itu dilator itu ada 5 size. Jadi satu paket itu memang udah ada 5 size. Dari kecil sampai yang gede. Yang paling gede ini maaf ya, seukuran penis pria. Oh, oke. Jadi dilatihlah dari yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai bisa ke yang nomor 5 dan sampai sudah nggak berdarah, karena awal-awalnya itu kan pasti lukanya masih basah dan masih keluar darah kan. Jadi total 3 bulan. 3 bulan aku terapi pakai dilator. Nah setelah aku siap baru bisa berhubungan badan. Oke. Sakit gak?
itu tadi kan lu bilang berdarah, temen lama kan 3 bulan. Selama proses 3 bulan itu berasa sakit gak sih 3 bulan itu? Atau setelah awal-awal lu terbiasa dan nggak ada rasa sakit lagi, itu gimana? Untuk awal 5 hari di rumah sakit, berarti hari keempat itu diajarin sama dokter. Hari keempat, kelima, keenam diajarin dokter. Hari ketujuh itu kan hari Minggu aku pulang dan aku belajar sendiri. Nah, di sana pertama kali belajar sendiri tanpa didampingi dokter, wah gila sih, itu darahnya banyak banget. Aku sampai hampir pingsan gitu. Okay. Terus juga aku balik ke sana lagi deh, karena setelah aku terlalu memaksa, kayaknya aku karena nggak sabaran kan, pengen cepat bisa ke size yang agak besar, jadi terlalu memaksa, perut aku jadi sakit. Terus waktu aku buang air kecil itu darahnya pipisnya itu kayak berwarna merah, kecampur darah gitu. Akhirnya aku balik lagi dan setelah dicek ternyata nggak apa-apa, katanya karena terlalu maksa aja. Oke, berarti ini apakah sebuah tindakan operasi yang terakhir atau lu masih mencoba mencari cara lain lagi atau bagaimana? Kalau untuk jalur vagina ya ini udah terakhir. Kalau untuk opsi punya anak sebenarnya bisa dengan transplantasi rahim, cuma di Indonesia belum ada ya. Dan kayaknya cuma di 2 negara aja deh yang berhasil, kalau nggak salah aku baca kemarin. Gitu. Kalau misalnya ada, aku mau banget sih transplantasi rahim. Cuma dari yang aku baca itu risikonya sangat besar. Iya sih, namanya transplant mau apapun itu resikonya pasti besar. Iya. Karena andaikan bisa ke pasang ya, dalam tanda kutip kepasang dengan ini ya, organ yang baru pun takutnya kan kadang-kadang bisa komplikasi, badannya nolak, nggak cocok, banyak faktor kan sebenarnya itu kan. Makanya Iya, kenapa itu ada resikonya dan berbahaya juga sebenarnya. Nah, lalu sekarang udah berapa tahun merit berarti? Dari 2017 ya? 2017 sekarang berarti 2021. Udah 4 tahun merit nih ya berarti ya? Jalan 4 ya, jalan 4. Jalan 4. Nah, gimana nih sekarang setelah kehidupan pernikahannya nih 4 tahun ini nih? Gimana? Ya pasti makin harmonis gitu, makin romantis. Suami happy dong ya? Aku sampai speechless, nggak bisa jawab. Ya, gimana pun itu kan gini, maksudnya menikah itu kan namanya seks itu kan ya salah satu hal yang memang akan dilakukan dan dilakukan ketika lu menikah kan. Dan maksud gue suami lu, gue bisa bilang tadi kan berjiwa besar banget, menerima lu apa adanya, nggak terlalu pusingin, tapi kan lu mau usaha supaya dia inilah ya, lu nggak egois segala macem. Ya, gue yakin lu pun juga pasti happy lah karena lu bisa membahagiakan dia juga. Iya, pasti happy banget. Maksud gue gitu, bukan kita mau ngomongin yang hal-hal yang berbau porno ya, enggak, tenang aja. Ntar kalau gue ngomongin hal berbau porno menjurus-jurus gitu, ntar gue kena dolar kuning lagi di YouTube. Nah, tapi gini loh, lu kan sekarang berarti apakah masih punya harapan atau masih punya keinginan untuk punya anak sih? Pengen dong, pengen banget. Nah, kami memutuskan untuk adopsi dulu. Sebenarnya bisa dengan surrogate mother, cuma di Indonesia itu ilegal. Iya, betul. Buat yang mungkin nggak familiar dengan istilah surrogate mother, gampangnya gini kali ya penjelasannya. Lu seperti dalam tanda kutip ya, sewa rahim ya. Lu menyewa rahim orang lain untuk menjadi wadah ya, wadah kali ya istilahnya, nggak paling ini ya, paling bener ya, wadah untuk sperma dan ini ya apa namanya, sel telur, tapi nanti yang ngelahirin itu wanita itu yang jadi wadahnya kan. Iya, setahu gue emang di Indonesia nggak bisa, tapi kayak ada beberapa negara bisa deh untuk ini ya, surrogate itu ya, surrogate mother itu. Salah satunya di Amerika, tapi biayanya sangat mahal, 2 miliar. Iya, mahal sih 2 miliar. Oh ya, tadi gue lupa nanya nih. Lu tadi untuk semua itu biaya udah habis berapa itu?
belum lagi ke Malaysia, ke rumah sakit ini, rumah sakit itu. Kalau yang dari awal tuh udah nggak kehitung deh, karena dari awal yang masih sekolah ya, itu kan masih dibiayai keluarga. Yang setelah tamat sekolah, aku punya kerja, kuliah, bayar sendiri, itu juga udah nggak bisa terhitung, karena kan kayak konsultasi, anggaplah 300, tapi aku udah berapa kali konsultasi. Nah, yang bisa terhitung itu yang pengobatan tradisional, itu kurang lebih ya sama biaya hidup aku di sana. Kurang lebih mau 50 juta. Terus kalau yang operasi jalur vagina di Kuala Lumpur yang dengan dokter itu kurang lebih mau 70 juta. Oke. Itu uang yang gede juga sih. Wah, gede kok sesak. Dan juga dengan chance atau kemungkinan juga yang belum tentu berhasil kan. Iya sih. Ya tapi gue ngeliatnya gini loh Kartika. Gue kayak gini ya. Gue ngobrol sama lu sekarang. Gue sebenarnya totally gue ngeliat lu normal gitu. Lu nggak ada something wrong dalam diri lu kan, secara fisik lu normal gitu. Tapi kan ya ternyata ya ini mungkin juga jadi ini ya, bisa jadi pembelajaran juga ya buat banyak orang ya. Ternyata yang kita lihat normal, yang kita lihat terlihat ya, gue bisa bilang lu good looking gitu kan. Tapi kan lu nggak pernah tahu sebenarnya di balik semua itu orang itu punya apa sih yang dia lagi tanggung kan, apa yang penderitaan dia kan, karena gue yakin orang kan punya penderitaan level yang berbeda-beda. Iya, benar, nggak bisa dilihat dari luarnya aja gitu. Nah, lu sekarang dari perjalanan lu dari tadi SMP lu umur 14 dan sampai sekarang, apa sih hal yang paling lu dapat nih dari, gue bisa bilang itu life journey lu? Yang bisa aku dapetin, setiap usaha pasti ada hasilnya. Seperti aku laluin bertahun-tahun yang aku awalnya nggak tahu aku kenapa gitu, akhirnya aku bisa tahu MKH. Meskipun sampai hari ini usahaku cuma bisa sampai pembuatan jalur vagina, tapi kedepannya kan masih banyak usaha-usaha lain lagi yang bakal aku lakukan, seperti adopsi anak gitu. Yang bisa aku sampaikan mungkin ke teman-teman semua, setiap kita dikasih ujian, kita bakal dikasih hadiah yang sangat luar biasa. Nah, yang hadiah yang udah aku terima itu adalah suami aku yang baik banget, yang support aku banget. Nah, kedepannya mungkin aku bakal dapat hadiah anak adopsi yang lucu, yang baik. Tapi menurut gue adalah yang luar biasa dari lo adalah self acceptance lo, itu yang luar biasa sih. Ya walaupun prosesnya juga gue lihat berdarah-darah ya, tapi itu yang luar biasa sih menurut gue sih. Karena gimana ya, di era sekarang lah ya, dengan sosial media, Instagram dan yang lain-lain yang begitu membombardir kita dengan segala macam kemewahan yang bagus-bagus, semuanya terlihat indah di sosial media. Untuk self acceptance yang sesuatu yang kita nggak punya itu, untuk kita bisa terima secara utuh dan kita happy ngejalaninnya itu, ya gue nggak bisa bilang sekarang ini nggak gampang sih. Gue juga. Ya, tapi kalau mau dilarutin dalam kesedihan itu juga nggak bisa memperbaiki semuanya juga kan. Ya, jadi betul. Ya awalnya memang susah banget. Bahkan aku juga sempat mau bunuh diri karena udah, untuk apa sih aku hidup, aku nggak bisa semuanya gitu, aku nggak bisa memberikan kebahagiaan untuk suami aku, untuk keluarga aku nanti. Tapi aku balik lagi, aku melihat muka wajah keluarga aku, mama aku, apalagi suami aku, ya aku harus bangkit demi mereka semua. Aku juga bisa hidup bahagia seperti sekarang. Sulit, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Gue kan tahu lu kan dari yang itu ya, yang apa sih itu, yang menuju dua garis ya, yang si Miss Rossi itu kan. Gue juga kemarin kan sempat juga bikin konten sama dia kan. Ya dia live bareng. Gue nggak live sih, gue podcast juga sama dia. Lu yang live bareng sama dia waktu itu ya. Iya.
Ya gue sebenarnya gue juga sekarang married, gue berarti udah 5 tahun. Gue married 2016, sekarang 2021, jalan 5 tahun. Gue juga belum punya anak sampai sekarang. Gue pernah dapetin anak, tapi secara kandungan itu tidak bisa tumbuh janinnya. Gitu. Jadi di umurnya yang kurang lebih ke 3 bulan ya, kalau nggak salah, hampir 3 bulan, berapa minggu gitu gue lupa. Jantungnya nggak berkembang. Jadi mau diterusin pun juga percuma, nggak bisa kan. Ya udah akhirnya mau nggak mau ya harus inilah ya, harus dikuret segala macem. Sampai sekarang gue juga masih belum punya anak sih. Ya kalau ditanya gue pengen punya anak atau enggak, gue pengen banget karena gue suka banget sama anak kecil kan. Tapi mungkin sekarang ini ya menjadi juga sebuah pembelajaran juga buat gue adalah ya sometimes mungkin ada kalanya lu harus bersabar juga sih, atau mungkin juga harus menerima keadaan kalau memang lu belum bisa mendapatkan apa yang lu mau. Iya, benar. Jadi loh kok kalau misalnya aku mikirnya gini, dengan keadaan aku yang sekarang, Hmm. misalnya aku wanita normal, setelah married aku bisa langsung hamil punya anak, belum tentu aku bisa eh, sepenuhnya sayang dengan anak aku bisa mendidiknya dengan baik, bisa aja aku jadi ibu yang pemarah, ya kan? Tapi dengan perjalanan aku ini, aku lebih bisa menghargai waktu, aku bisa, ya ketika nanti aku mau punya anak atau udah punya anak, aku bisa jadi lebih ibu yang baik buat dia, aku bisa berusaha jadi mama yang baik, berusaha untuk mendapatkan yang terbaik buat anak aku nanti. Jadi sama juga seperti yang Koko alami sekarang, dari Koko yang alami, mungkin nantinya kalau Koko udah dapat anak pasti beda tuh feelingnya ketika yang susah didapatkan dengan yang gampang didapatkan. Iya, jadinya nggak take it for granted. Karena lu butuh sebuah perjuangan yang luar biasa untuk mendapatkan hal itu kan. Ya. Hmm. Ya, tapi jujur ya, gue tetap gue salut sama lu sih. Ini buat gue pribadi nggak gampang untuk menjadi seorang Kartika, dan juga terutama tadi selain itu suaminya juga menurut gue nggak gampang. Siapa namanya suaminya by the way? Susanto. Susanto ya. Buat Susanto suaminya Hmm. Kartika itu juga bukan hal yang gampang sih. Kalian berdua ini ya menapaki tangga ini ya step by step, one step at a time, dan ya I don't know di balik semua ini, tapi gue bisa lihat lu sekarang ini ya I think you are happy now. Yes, I'm happy. Happy banget. Iya, dan sekarang berarti suami kerja di mana? Susanto? Kerja di perusahaan jadi IT, terus juga Hmm. jalanin bisnis online. Dan Kartika ya tadi seperti kita mention di awal, Kartika seorang makeup artist ya. Benar. Ya, that's good things lah. Di balik semua yang kita alami selalu ada ini ya, message yang baik. Dan ini juga bukan yang penting sih menurut gua adalah dari cerita lu ini mungkin bisa juga menjadi inspirasi buat orang lain. Karena di luar sana we don't know. Mungkin juga ada ngalamin hal yang sama kayak yang lu rasain. Banyak kok. Waktu awal aku tahu aku MRKH, aku kayak, Hmm. kenapa harus aku? Apakah di Indonesia ini cuma aku satu orang aja? Karena kan Hmm. 1:5.000. Hmm. Ternyata setelah aku up di TikTok, banyak banget teman-teman yang mengalami MRKH juga, tapi mereka belum berani speak up. Bahkan ada yang periksa sendiri dan belum kasih tahu ke orang tuanya. Karena malu ya mungkin ya. Karena kan kita juga nggak tahu Hmm. kehidupan keluarganya itu seperti apa Hmm. gitu. Hmm. Terus juga ada yang sudah married tapi juga eh, belum kasih tahu suaminya gitu. Kalau udah married belum kasih tahu suami itu gimana ya? Eh, ya nggak bisa dibilang juga sih Hmm. kok. Gue, Justru gue, aku ikut sedih banget dengan hmm. mereka yang misalnya udah tahu keadaannya tapi nggak bisa sharing ke siapapun, Hmm. bahkan ke keluarga juga nggak bisa. Itu sedih banget sih. Tapi Hmm. yang aku mau bilang ke mereka adalah nggak akan ada orang yang bisa mencintai diri kita semaksimal mungkin kecuali diri kita sendiri. Jadi Hmm. meskipun kamu di keadaan yang nggak ada orang yang bisa kamu ceritakan, nggak ada yang bisa support kamu, ya kamu harus bisa jadi tiang untuk diri kamu sendiri, harus bisa jadi kaki, tembok, dinding, terserah lah. Yang penting bisa berdiri sendiri gitu. Hmm. Betul. Itu benar-benar pondasi dasarnya sih.
Iya. Tapi tetap sih menurut gue tetap harus lu butuh orang yang lu cerita sih, karena hal seperti ini ya menurut gue kalau lu pendam sendiri doang ya kemungkinan kayak tadi lu juga cerita, kemungkinan lu berbuat yang aneh-aneh sampai ke bunuh diri itu gede banget chance-nya soalnya. Iya. Mungkin sih ini juga gue lihat ini kali ya di culture masyarakat kita juga kali ya, karena masyarakat kita itu kan selalu punya stigma kalau cewek yang dalam tanda kutip perfect itu adalah ya setelah married ya punya anak gitu kan. Kalau udah punya ada kelainan-kelainan yang lain atau nggak bisa punya anak itu dianggapnya kan wah ini nggak sempurna nih, mandul atau segala macam. Walaupun sebenarnya kan penyebab kemandulan atau nggak bisa punya anak itu juga bisa dari sisi cowoknya juga, nggak selalu cewek. Tapi kebanyakan di budaya patriarki kita ini cewek yang selalu jadi sasaran tembak ya kan, selalu jadi korbannya. Mungkin itu juga tadi kayak lu cerita, lu share dan ternyata ada juga yang ngalamin hal yang sama kayak lu dan mereka nggak berani speak up. Tekanan lingkungan dan budaya atau keluarganya ya mungkin itu yang bikin mereka ini sih. Kalau tadi yang kita boleh ini ya berasumsi ya. Iya, benar. Hmm. Ya berat sih, tapi ya I hope sekali lagi dengan lu cerita ini sih semoga sih mereka berani speak up ya, mereka juga berani melangkah dan lebih tough sih ya kayak lu gitu sih sebagai sebuah inspirasi ya. Harus aku tahu pasti sulit banget. Hmm. Eh, tapi gimana ya, nggak bisa kita larut dalam ini terus, sedangkan masa depan kita juga masih panjang, masih cerah, masih banyak yang bisa kita lakukan gitu. Jangan terlalu larut gitu, tapi kalau mau pada saat pengen nangis ya nangis aja, jangan ditahan, pengen cerita ya cerita aja. Hari ini kita sedih, besok kita harus lebih semangat lagi. Ada nggak sih pernah cerita sama lu, DM lu gitu, lu nggak kenal tapi tiba-tiba DM lu setelah tahu cerita lu? Ada banyak, dan aku selalu open ke mereka dan sering balasin juga, kita sharing satu sama lain, mau yang MRKH mau yang kasus lain juga. Aku juga banyak belajar setelah aku up di TikTok, aku banyak banget belajar tentang kasus-kasus lainnya, aku searching Google, oh ternyata ada kasus seperti ini juga gitu. Jadi sama-sama belajar. Saling bantu jadinya ya, saling menopang satu sama lain ya. Iya benar. Ya that's the good thing menurut gue. Luar biasa sih tetap kalau dari gue, lu apa yang lu kerjakan sekarang, apa yang lu lakukan sekarang dengan share, lu berani sharing apa yang lu alami dan lu menjadi inspirasi juga buat banyak orang. That's the good things menurut gue. Ya, anyway, thank you ya buat Kartika untuk ngobrol-ngobrolnya, untuk sharingnya. Thank you juga aku udah mau ngundang aku. Iya, sama-sama. Semoga obrolan kita hari ini yang walaupun kita ngobrolnya seperti ngobrol di warung kopi ya, di coffee shop ya, semoga bisa menjadi inspirasi buat banyak orang yang dengerin podcast episode kali ini. Ya, kita close lah ya episode podcast Talk to Talk edisi kali ini. Gua Andri dan Kartika mohon pamit, kita jumpa lagi di episode Talk to Talk podcast berikutnya. Bye.